Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sistem Informasi Universitas Munawarman. Kali ini akan mempresentasikan manajemen risiko TI. Selanjutnya di sini ada list anggota kelompok. Yang pertama ada Ade Ahmad Ridwan. Yang kedua ada Mira Wardana Nuran. Yang ketiga ada saya Muhammad Ridho Palevi. Yang keempat ada Muhammad Rizky Masriah. Dan yang kelima ada Ramadana. Lanjut. Konten yang akan kami bahas di sini ada 5, yaitu yang pertama itu permasalahan, analisis permasalahan manajemen risiko TI, yang kedua resiko-resiko, mencari resiko yang terjadi, yang ketiga solusi, memberikan solusi permasalahan, yang keempat proses analisis, deskripsi metode yang digunakan, yang kelima hasil analisis dari manajemen risiko TI. Langsung saja saudara Ade Ahmad Ridwan untuk membacakan yang pertama. Manajemen risiko keamanan informasi menggunakan framework NIST SP 800 per 300 revisi 1 studi kasus Timix Sumedang. Menurut Slay atau Koronios, manajemen risiko adalah proses yang berjalan untuk mengukur kemungkinan munculnya suatu kejadian yang membahayakan, mengimplementasikan pengukuran untuk mengurangi risiko atas kejadian yang muncul dan memastikan organisasi yang bersangkutan merespon dan meminimalisir dampak yang terjadi. Menurut Johan Putro, manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif, dan penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. Menurut Fahmi, manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Next, definisi manajemen risiko segala proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, mitigasi, dan pengendalian risiko terutama yang berhubungan dengan menyangkut keamanan informasi yang mengancam kelangsungan usaha, strategi, visi misi, dan aktivitas organisasi untuk masa sekarang dan masa yang mendatang. Setiap proses pengukuran serta penilaian sesuatu yang belum pasti serta memberikan strategi untuk mengelolanya. Beberapa cara ataupun strategis yang biasanya digunakan antara lain memindahkan ketidakpastian, risiko pihak luar, mengurangi hal sekiranya yang dapat memberikan nilai negatif atau resiko, dan bersedia menerima segala konsekuensi dari resiko yang akan terjadi. Next. Latar belakang. Proses surat masuk dan surat keluar dikatakan bersifat penting karena informasi yang dibutuhkan perusahaan terlebih lagi yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan tersebut. Oleh karena itu, data surat masuk dan surat keluar harus tersimpan dengan baik agar memudahkan dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Bank BJB kantor cabang BSD masih menggunakan cara manual, yaitu dengan cara pencatatan data surat ke dalam buku. Hal ini kurang baik apabila buku tersebut hilang, maka data surat yang ada ikut hilang. Selain itu, pihak perusahaan juga menyimpan dokumen fisik surat dalam satu map yang ditempatkan pada rak dokumen. Hal ini membuat dokumen rentan hilang atau rusak dan menyulitkan pihak perusahaan untuk mencari dokumen surat yang dibutuhkan karena jumlah surat yang banyak.
Keterangan data ini merupakan hasil wawancara yang telah dilakukan antara penulis dan Bapak Afdan selaku staf bagian umum Bank BJB kantor camat BSD pada 18 Maret 2014. Berdasarkan uraian di atas, membuat analisa perancangan sistem manajemen dokumen surat masuk dan surat keluar pada Bank BJB kantor cabang BSD dengan menggunakan metode waterfall. Next. Ya, selanjutnya Saudari Amirah, silakan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan IT diantaranya 1. Masih sering terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan terganggunya proses bisnis perusahaan. 2. Belum adanya pengawasan dan perencanaan yang tepat dalam pengelolaan keamanan informasi di STIMIK Sumedang. Next. STIMIK Sumedang memiliki permasalahan dalam penggunaan IT, antara lain 1. Masih sering terjadi insiden keamanan informasi menyebabkan terganggunya bisnis perusahaan. 2. Belum adanya pengawasan dan perencanaan yang tepat dalam pengelolaan keamanan informasi di STIMIK Sumedang. Manajemen risiko menggunakan NIS SP 800/30 revisi 1. Next. Metode penelitian yang dipakai di jurnal ini ada 4, yaitu 1. Pengumpulan data, 2. Metodologi lapangan, 3. Teknis analisis, 4. Alat penelitian. Next. 1. Pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data antara lain dengan mencari ke berbagai sumber terpercaya sebagai berikut, yaitu metodologi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan referensi berupa buku, handout, modul perkuliahan, browsing dari internet, atau mencari sumber lain dari berbagai pustaka, baik itu perpustakaan kampus, umum, daerah, atau digital library atau e-library. Sumber utama yaitu buku, website yang menjelaskan tentang manajemen risiko, khususnya membuat penjelasan metode NIS SP 800/30 sebagai dasar materi untuk pengukuran dan manajemen risiko di STIMIK Sumedang. Next. Ya, selanjutnya Saudara Ramadana, dipersilakan. Ya, kemudian ada yang kedua, yaitu metodologi lapangan. Di sini ada 2 cara metode lapangan, yaitu ada wawancara atau interview dan observasi. Wawancara atau interview melakukan proses data dengan mencara tanya jawab secara langsung melalui pihak yang berkepentingan dalam perusahaan sehingga didapatkan data yang berkualitas. Wawancara dilakukan terhadap pihak atau manajemen yang memahami tentang tugas pengelolaan keamanan informasi atau teknologi informasi, yaitu KA.UPT LPSI. Nah, yang kedua ini ada observasi dengan melakukan pengamatan dan peninjauan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Penulis yang berkaitan dengan organisasi serta kondisi TI dan SIA yang dipakai organisasi mencakup hardware, software, network, dan aplikasi yang diterapkan. STIMIK Sumedang melalui pengelolaan UPT LSPI. Oke, next. Nah, yang ketiga ini ada teknik analisis. Teknik analisis ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu menggunakan spreadsheet Microsoft Excel atau MS Word Excel untuk mengolah data aset TI berupa software, hardware, dan infrastruktur jaringan. Berguna untuk menjawab dan menjelaskan perumusan masalah, manajemen risiko, penilaian tingkat kematangan atau maturity level, dan pembuatan draft standar kebijakan keamanan informasi dari hasil kematangan keamanan informasi di organisasi STIMIK Sumedang. Oke, lanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan. Masih dan alat penelitian. Oh, yang keempat ini ada namanya alat penelitian. Alat penelitian ini yang digunakan dalam membantu proses penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan wawancara dan kuesioner yang diambil berdasarkan literatur yang ada di dalam NIS SP 800/30 revisian 1, ISO 27002.2 2005
tanggal 13, 14, dan 15. Oke, next saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Selanjutnya Muhammad Rizky Masuk ya. Saya persilahkan. Setelah itu ada hasil penilaian. Berdasarkan hasil penilaian risiko pada tahapan sebelumnya, dapat dihasilkan aset yang harus ditangani dalam proses mitigasi risiko, yaitu sebagai berikut. Hasil mitigasi risiko dibuat dalam bentuk dua risiko, yaitu risiko adversarial dan risiko non-adversarial. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam framework ini NIST SP 800/30 revisi 1. Dari hasil penilaian maturity keamanan informasi yang ada di organisasi sistemik Sumedang menggambarkan bahwa nilai yang ada berada di kisaran yang cukup rendah, yaitu rata-rata nilainya adalah 2,18 atau berada pada level 2, di mana menurut kematangan level, kebijakan yang ada hanya ada pada proses perancangan atau pihak manajemen hanya melakukan kontrol di tempat tanpa adanya dokumentasi atau tidak ada standar kontrol yang mengikuti standar tertentu. Next. Kesimpulannya, yaitu pertama, Sistemik Sumedang belum melakukan penilaian dan manajemen risiko keamanan informasi. Setelah dilakukan identifikasi dan manajemen risiko, terdapat beberapa pengendalian yang perlu ditingkatkan sehingga risiko perusahaan dapat diminimalkan. Yang kedua, Sistemik Sumedang memiliki level risiko keamanan informasi yang moderate, di mana untuk risiko adversarial terdiri dari 20 high, 46 moderate, 10 low, 2 very low, sedangkan untuk risiko non-adversarial terdiri dari 2 very high, 5 high, 9 moderate, 1 low. Hal di atas ditunjukkan berdasarkan analisis kualitatif dan wawancara risiko keamanan informasi. Yang ketiga, penilaian kematangan maturity keamanan informasi. Organisasi Sistemik Sumedang mempunyai level kematangan pada kisaran nilai 2,18, yang dimana tingkatan keamanan yang ada hanya direncanakan tanpa adanya dokumentasi dan kontrol penanganan risiko dalam bentuk sebuah prosedur standar kebijakan keamanan. Next. Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.